Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai nikmat-Nya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat tentunya, sehingga kita masih sama-sama diberikan kesempatan, kesehatan untuk senantiasa menghadiri sebuah majelis ilmu teman-teman surga. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada manusia pilihan, manusia terbaik, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita sekalian sebagai pengikutnya yang insya Allah senantiasa melestarikan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongan-golongannya yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau dan yang kelak ya rabbal alamin. Pertama-tama kami atas nama Takmir Mushola Ibadur Rahman Komplek Harvest Residen mengucapkan ahlan wa sahlan jazakallahu khairan kepada Ustadz Daniel Barkah hafizahullah atas kesempatannya untuk senantiasa berkenan mengisi kajian online bulanan kompleks kami. Dan pada kesempatan kali ini dalam suasana memasuki bulan Ramadan atau tarikh Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa tetap terus bersilaturahmi, tidak hanya pada saat bulan Ramadan, tapi juga senantiasa selanjutnya ya Ustaz, seterusnya. Amin ya Allah. Dan juga terima kasih kepada para jamaah, walaupun masih sedikit yang hadir, tapi mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah dan terus bersemangat untuk terus menghadiri sebuah majelis ilmu, menuntut ilmu syar'i sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana kita sama-sama ketahui bersama yang sudah disampaikan melalui media sosial dan lain sebagainya, topik kajian pagi hari ini adalah perihal bekal dalam menghadapi bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mungkin nanti Ustadz Daniel Barkah akan memberikan pemaparan perihal apa-apa saja yang harus kita persiapkan dalam memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Dan pada kesempatan hari ini mungkin sebelum kita mulai juga ada beberapa ketentuan yang mungkin diharapkan para jamaah juga mengikuti kajian dengan seksama dan senantiasa mematikan audio selama kajian berlangsung. Dan insya Allah nanti apabila akan ada pertanyaan atau tanya jawab akan diberikan di 30 menit terakhir daripada sesi kajian. Mungkin itu saja dari kami Ustaz, tidak perlu berpanjang kalam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Dani. Ada baiknya kita senantiasa meluruskan niat kita agar senantiasa mengikuti ceramah selama 90 menit ke depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa bermuajahah, bertatap muka, mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa memperoleh kemudahan, kelancaran, keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bicara Ramadan tentu harus punya persiapan, karena tanpa persiapan yang maksimal, khawatir Ramadan kita tidak memiliki kesan atau tidak memiliki nilai. Saya rasa umum ya, kalau kita mau piknik, mau jalan-jalan, mau refreshing, itu pasti punya persiapan, ada planning.
Seharusnya ini umum sekali. Orang mau pergi ke Bali, ya dia harus persiapan. Orang mau ke umroh, ya melaksanakan umroh, dia pun harus punya persiapan. Jadi ya banyak hal yang harus dipersiapkan manakala akan melaksanakan sebuah perjalanan. Anggaplah Ramadan ini sebagai momen perjalanan kita, tentu harus punya persiapan, harus punya perbekalan supaya pelaksanaan Ramadan kita punya nilai dan mendapatkan apa yang menjadi harapan kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, persiapan yang kemudian harus dimiliki, yang pertama sekali adalah persiapan ilmu. Nanti lanjut ke yang kedua, persiapan amal soleh. Jadi kita sampai buat schedule amal soleh. Jadi sama seperti bekerja, saya rasa bekerja itu kan ada schedule ya, ada timeline-nya lah begitu. Maka di dalam aktivitas Ramadan pun harus ada. Jadi jangan sampai masuk ke bulan Ramadan tidak punya schedule. Karena yang punya schedule saja ketika berada di bulan Ramadan bisa jadi schedule-nya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Praktiknya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Itu padahal sudah punya schedule itu. Apalagi kalau tidak punya schedule sama sekali. Adalah ngalir gitu aja lah. Puasa-puasa, sahur-sahur, buka-buka, bahaya ini. Karena tadi harapannya kan kita mendapatkan sesuatu, something dari bulan Ramadan ini. Kalau kemudian tidak ada schedule, khawatirnya ya tidak mendapatkan apa-apa. Dan saya rasa banyak peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hal tersebut. Sampai dalam hadis yang masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, rubba lisaib laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang shaim gitu, tetapi banyak pula yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini kan jadinya sayang ya. Kita sudah puasa capek-capek tapi cuman dapat lapar dan dahaga. Makanya harus punya schedule. Yang ketiga, persiapannya adalah budgeting. Dan ini saya rasa jarang juga digunakan oleh kaum muslimin, bahwa bulan Ramadan itu punya budgetnya sendiri. Kadang-kadang kan budget kita budget belanja ya, belanja harian itu budget kita. Terus budget lebaran. Pernahkah kita membuat budget untuk sedekah? Pernahkah kita membuat budget untuk zakat? Pernahkah kita membuat budget untuk hal-hal yang sifatnya derma? Bulan Ramadan ini momennya. Jadi kalau tidak punya budgeting di bulan Ramadan, ya sedapatnya aja, nanti itu berbanding lurus dengan rezeki yang kita punya. Sangat berbanding lurus. Saya kasih ilustrasi sederhana saja sebelum kita masuk cicil satu-satu ya. Misalkan kita doa kepada Allah, ya Rob, saya pengen sedekah di bulan Ramadan ini, 1 bulan ini 100 juta. Misalkan, kita budgetkan 100 juta. Kita doa begitu kepada Allah Azza wa Jalla. Asumsinya, teman-teman semua, kalau kita pengen sedekah 100 juta, anggap itu 2,5% dari harta yang kita dapatkan, berarti sejatinya harta yang akan Allah berikan itu 100% tadi. Kalau 100 juta, 2,5%-nya. 100%-nya jadi berapa itu, Pak? Sekian lah ya. Kita planningkan, targetkan, pengen sedekah 100 juta bulan ini. Berarti nanti pemberian dari Allah yang lebih besar daripada 100 juta. Kalau 100 juta itu adalah 2,5%-nya, atau praktiknya gini lah, kalau 100 juta itu 10%, kita sedekahkan 10% dari total harta yang kita punya, dan 10% itu adalah 100 juta, berarti harta yang akan Allah berikan adalah 1 miliar. Kalau kita komit, pengen, ya Rob, saya pengen sedekah 100 juta, jadikan itu sebagai 10% dari harta saya. Berarti Allah ngasih 1 miliar itu 1 bulan. Jadi nggak usah minta 1 miliarnya, mintanya pengen sedekahnya 100 juta, ini saya begitu. Jadi kadang-kadang kan kita lupa, mintanya pengen, ya Allah pengen 1 miliar, ya Allah pengen 1 miliar, lupa keluarnya gitu. Akhirnya nggak keluar-keluar tuh harta. Tapi kalau kita doa, ya Rob, saya pengen sedekah 100 juta, dan itu 10% dari harta saya, berarti Allah kan menghitung, oh berarti pengennya 1 miliar nih. Kurang lebih lah. Jadi budget harus disiapkan. Yang keempat, teman-teman yang Allah muliakan, yang terakhir adalah mempersiapkan kualitas doa. Kualitas doa. Ini harus juga punya schedule-nya. Kalau kita ditanya begini, punya doa apa yang akan kita panjatkan di bulan Ramadan? Itu di list dari sekarang. Biar kemudian kita punya rutinitas doa. Kalau ada 30 hari, 30 malam lah katakan begitu, sedangkan permintaan kita ada 30, berarti kan 1 hari 1 doa.
Atau tiga-tiganya, 30-30 yang kita bacakan setiap hari, diulang-ulang sampai 30 hari. Itu kita punya listnya. Nah, itu saya rasa perlu ada prepare lebih bagus. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua amalnya, termasuk schedule amalnya, yang ketiga budget, yang keempat doanya. Jadi kita menyiapkan doa-doa yang sangat kita inginkan tercapai di bulan Ramadan ini. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Allah Muhammad bahwa doa orang yang shaim itu mustajab. Ada 3 doa yang mustajab, diantaranya orang yang dizalimi, kemudian pemimpin yang adil, dan yang ketiga orang yang shaim sampai dia berbuka puasa. Kan clear ini sudah. Jadi kita sudah punya ruang-ruang pengijabahan doa dengan sangat sangat mudah di bulan Ramadan ini. Maka 4 hal inilah yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Insya Allah kalau 4-4-nya terpenuhi, kualitas Ramadan kita lebih bagus daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita bahas satu-satu nih biar lebih detail. Yang pertama persiapan ilmu. Dalam bahasa Arab, teman-teman semua, ilmu itu kan memang bahasa Arab ya. Alima ya'lamu, ilman. Ilmu itu dalam bahasa Arab. Memang produk bahasa Arab itu ilmu. Oleh para ulama, teman-teman, ilmu ini kemudian didefinisikan. Jadi secara singkatlah definisi ilmu adalah tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu ilmu. Kalau misalkan kita belum tahu bahwa tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat. Misalkan. Tadinya kita tidak tahu kalau tarawih itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Ternyata tarawih itu boleh 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Itu kan ilmu bertambah. Kemudian kita belum tahu tadinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum azan subuh itu ada prepare, ada persiapan, ada aktivitas yang dikosongkan oleh Nabi untuk menghadapi azan subuh, supaya sahur itu tidak tergesa-gesa, sahur itu tidak kekejar-kejar sama azan subuh. Itu Nabi punya. Jadi antara sahur dengan azan subuh itu ada durasi, ada interval waktu yang Nabi siapkan. Mungkin dalam konteks para ulama kita hari ini dikenal dengan nama imsak. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi boleh tarawih lebih dari 11 rakaat, kemudian imsak itu sebetulnya ada dalam praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama, saya tegaskan selama, catatannya adalah awal puasa kita tetap azan subuh, bukan imsaknya, tapi azan subuh. Walaupun praktik kita kan 5 menit atau 10 menit sebelum azan subuh, yang kita kenal dengan nama imsak itu sudah ramai di TV, di Sirine, mungkin di beberapa tempat, untuk supaya prepare tidak lagi makan, tidak lagi minum. Dan itu dipraktekkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara praktik beberapa menit sebelum adzan subuh Nabi sudah ada interval waktu untuk rehat, tidak makan, tidak minum. Walaupun tetap dengan catatan kita awal puasa dihitungnya sejak adzan subuh. Tidak 10 menit sebelum subuh, tetap adzan subuh kita akan mulai puasa. Cuman sebelum subuh kita sudah berhenti makan, berhenti minum, itu biar prepare saja. Mulut jauh lebih bersih karena sudah gosok gigi, pakaian sudah lebih bersih karena sudah ganti dulu, sehingga menghadapi sholat subuh jauh lebih ready, jauh lebih siap. Itu dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tadinya tidak tahu, kemudian sudah tahu, misalkan di antara yang kita belum ketahui, misal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu dianggap sebagai hadis dhaif. Yang tadinya kita yakini sahih, ternyata hadisnya dhaif. Tadinya tidak tahu jadi tahu bahwa hadis Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin adalah hadis dhaif. Sama juga dengan kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tadinya kita tahu bahwa ini hadis sahih. Ternyata hadis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar adalah hadis dhaif. Itu kan perluasan ilmu. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu yang dimaksud dengan bertambahnya ilmu, atau dia dapat ilmu. Walaupun demikian, hadirin ikhwati man rahimakumullah, sekalipun Allahumma laka sumtu itu hadisnya dhaif, sekalipun Allahumma barik lana hadisnya dhaif, tapi bukan berarti tidak boleh digunakan sebagai redaksi doa. Bukan berarti tidak boleh digunakan redaksi doa. Nah, ini penting. Allahumma laka sumtu dhaif, dhaif. Allahumma barik lana dhaif, dhaif. Boleh tidak dipakai doa? Boleh. Nah, ini harus juga diketahui. Jika selama ini masih memahami bahwa hadis dhaif
Tidak boleh dipakai redaksi doa. Secara kaidah para ulama, dari mulai Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzabnya menjelaskan bahwa hadis dhaif boleh dipakai atau digunakan sebagai redaksi doa. Itu kesimpulan. Artinya Allahumma lakasum itu boleh dibaca? Boleh. Allahumma barik lana boleh dibaca? Boleh. Dahabat doma wabtalatil uruk wasabatal ajru boleh dibaca? Boleh. Itu silakan saja. Tapi kan Ustaz ada hadis sahihnya, buka puasa itu dahabat doma wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Menurut sebagian ulama memang sahih. Tapi banyak ulama yang lain yang menghukumi dhaif. Nah, bukan sahih ya, hadis hasan. Itu hadis di bawah sahih. Namanya hadis hasan. Oleh sebagian ulama hadis ini dihasankan, artinya boleh dipraktekkan. Tapi oleh banyak ulama yang lain hadis ini didhaifkan. Jadi dahabat doma saja ada yang bilang dhaif. Sama seperti Allahumma lakasum itu ada yang bilang dhaif. Allahumma barik lana ada yang bilang dhaif. Makanya nanti ini status hadis dhaif ya dhaif saja. Tapi bolehkah hadis dhaif digunakan sebagai redaksi doa? Jumhur ulama menegaskan boleh. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu ilmu. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan banyak informasi-informasi yang lainnya. Misalkan kalau safar dan safar kita ini tidak capek, safarnya ini tidak sampai bikin pusing, tidak sampai bikin kita kelelahan, maka kalimat Qur'annya wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik dan lebih dianjurkan. Jadi jangan mentang-mentang safar padahal tidak ada beban, tidak capek, tidak lelah, terus batal puasa. Mampir ke warteg dengan alasan oh kan lagi safar. Oh enggak begitu. Justru safar kalau tidak capek, tidak ada kerepotan di jalannya, tidak ada beban di jalannya, tetap dianjurkan puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi jangan sampai ada orang safar punya alasan alibi seperti ini. Karena itu tidak dibenarkan dalam kaidah agama. Main batal aja. Apalagi kalau mau safar sudah rencana tidak puasa, wah ini lebih salah lagi. Bang, besok kan kita mau berangkat nih ke Jepang. Iya. Kita kan safar nih Bang. Iya. Kalau gitu kita nggak usah puasa, ya udah nggak usah puasa aja kan kita mau safar. Itu nggak boleh, itu sangat nggak boleh. Merencanakan batal puasa itu nggak boleh. Kan kita mau safar saat ini jauh lagi perjalanannya, nanti ada beban, ada kerepotan di jalannya, ada beban di jalannya, ada masyakoh di jalannya. Misalkan itu alasannya, maka saya jawab niatkan dulu puasa dan mulai puasa dulu. Kalau sudah kerepotan di jalan, pusing, kunang-kunang, muka pucat, bibir pecah-pecah, baru silakan makan. Silakan batalkan. Wajib batal kalau sudah kondisinya demikian. Ini berangkat ke Jepang, ke Amerika, atau kemana lah tujuannya, di jalannya santai, dingin, AC, tidur pulas. Nggak ada alasan untuk buka puasa kalau kondisinya demikian. Makanya ini harus diketahui betul, jangan sampai ada pemahaman yang keliru. Makanya yang pertama sekali persiapanlah persiapan ilmu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Teman-teman yang Allah muliakan, termasuk juga tadi kembali ke awal bahwa tarawih itu tidak harus 11 rakaat, bisa lebih dari 11 rakaat. Kita setting misalkan begini. Tarawih dulu bersama imam 11 rakaat. Pulang ke rumah, istirahat, bangun jam 2 dini hari, kemudian tahajud dulu 10 rakaat. Sah secara hukum. Karena sholat malam tidak pernah ditentukan harus 11 rakaat. Jadi kaidahnya bebas lebih dari 11 rakaat sekalipun. Itu pemahaman. Tadinya ilmunya A bertambah jadi B. Tadinya tidak ada ilmu bertambah jadi A. Itu persiapan ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla memastikan bahwa wahyu yang pertama itu berkaitan dengan ilmu. Wahyu yang pertama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah membaca itu adalah gerbang ilmu? Jadi Allah sudah perintahkan itu sejak awal bahwa Islam ini lahir atas dasar fondasi ilmiah. Tidak boleh seseorang melakukan sesuatu tanpa didasari nilai-nilai ilmu. Makanya wahyu pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Karena baca adalah pintu gerbang menuju ilmu. Orang nggak suka baca, nggak punya pemahaman ilmu yang mapan.
Tapi kan Ustaz sekarang nggak usah baca, nonton YouTube banyak. Ya, itu juga boleh lah ya. Tapi kalau bahasa ilmu ya harus buku, karena buku punya sistematika. Kalau YouTube kan ceramah isinya, ya. Kecuali kalau YouTube-nya bedah buku, itu saya rasa lain persoalan. Jadi harus baca buku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Karena baca adalah pintu gerbang dari ilmu. Sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini penting. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah lah sang pemberi ilmu. Jadi memang ini prioritas utama, Pak. Dalam agama Islam, fondasi ilmiah wajib hukumnya. Bahkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saking tidak bolehnya orang beramal tanpa ilmu, ini saking nggak bolehnya. Ada orang punya amal, tapi tidak didasari ilmu. Itu nggak boleh. Saking tidak bolehnya, sampai Quran memberikan kalimat penegasan larangannya. Kata Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Itu di surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-36. Wala taqfu, jangan melakukan apa-apa ma laisa laka bihi ilmun. Apapun yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Sampai segitunya. Ini saking pentingnya proses persiapan ilmu. Saking penting. Jadi jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita punya fondasi ilmu tentang Ramadan. Dan akan jadi miris, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang sampai hari ini tidak memahami seluk-beluk, tidak memahami fikih Ramadan, itu jadinya miris. Saya ulang. Orang yang hari ini belum memahami tentang fikih Ramadan, belum memahami tentang seluk-beluk Ramadan, dan sama sekali tidak punya keinginan untuk memperdalam, itu jadinya miris. Kenapa jadi miris? Karena Ramadan itu akan kita lalui setiap tahunnya, selama kita masih hidup. Jadi kalau aktivitas yang tahunan begini kemudian tidak bisa mendapatkan perhatian yang maksimal, wah itu bahaya. Makanya mau tidak mau ya harus harus dimaksimalkan ilmunya. Kalau kemudian kita ingin melewati bulan Ramadan dengan nilai, dengan hikmahnya, dengan ibrahnya, ya mau nggak mau harus selesai. Jadi jangan sampai kemudian berlalu Ramadan tanpa didasari oleh ilmu. Makanya persiapan yang pertama adalah persiapan ilmu. Pembatal puasa apa saja? Apakah gosok gigi membatalkan puasa? Kemudian memahami pahala puasa bagaimana? Pembatal pahala puasa seperti apa? Bagaimana jika seorang perempuan haid? Bagaimana jika perempuan hamil dan menyusui? Apakah harus qadha atau fidyah? Itu kan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Kemudian bagaimana cara kita itikaf? Itikaf harus di masjid atau boleh di musola? Itikaf apakah boleh dilakukan ngalong? Tidak harus penuh 10 hari, cukup malamnya saja misalkan. Hal-hal ini kan yang perlu kemudian dipahami lebih awal. Kan kebayang jika ada orang masuk ke hutan belantara tetapi tidak punya peta, tidak punya informasi tentang seluk-beluk hutan, tidak tahu hewan berbahaya di hutan itu apa saja, tidak tahu bagaimana keadaan hutan tersebut, kemudian ujung-ujung kita masuk hutan, kan repot. Sangat repot. Maka mau tidak mau kita harus punya database terkait dengan ilmu tentang hutan yang akan kita masuki. Anggaplah Ramadan ibarat hutan belantara yang sangat rumit, yang sangat banyak nilai, banyak perangkat, banyak prosedur di dalamnya, maka mau tidak mau kita harus memahami lebih dulu tentang apa itu Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, seperti apa puasa, bagaimana itu taraweh, bagaimana itu tilawah, seperti apa sodakohnya, zakat fitrahnya, zakat malnya, dan lain sebagainya. Karena rukun Islam di bulan Ramadan itu hampir kumpul semua, Pak. Rukun Islam di bulan Ramadan itu hampir kumpul semua. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking ingin mengumpulkan rukun Islam di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan nilainya sama kayak haji. Saking ngumpulnya aktivitas rukun Islam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan sholat, jelas. Taraweh, rame. Bulan Ramadan, bulan Quran, jelas. Bulan Ramadan, bulan puasa, jelas. Bulan Ramadan bulannya zakat, jelas. Zakat fitrah ada, zakat mal ada. Bulan Ramadan bulannya umroh, jelas. Kualitasnya sama kayak haji. Padahal haji tetap di bulan Zulhijjah kan. Tetapi
orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu nilainya sama kayak ibadah haji. Maka kumpul rukun Islam di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa ilmu yang sudah kita pelajari berkaitan dengan bulan Ramadan? Padahal Ramadan tiap tahun pasti kita akan lalui. Kan jadinya miris sekali lagi ketika ada orang yang melalui bulan Ramadan, tetapi tidak dibekali dengan dasar-dasar ilmu. Maka persiapan pertama adalah persiapan ilmu. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebagai penutup poin ilmu ini, saya ingin tegaskan bahwa semakin faqih, semakin berilmu seseorang di dalam aktivitas agamanya, maka ini adalah tanda kemuliaan seorang hamba yang bernama manusia. Jadi kemuliaan seseorang itu berada pada titik di mana dia bisa memahami kaidah-kaidah agama. Itu kemuliaan kita sebagai manusia. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Jadi punya ilmu itu tanda alamat kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Makin tinggi ilmunya, makin banyak pemahamannya, makin banyak yang dikuasai, itu pertanda bahwa dia punya banyak kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menginginkan siapa yang telah Allah anugerahi kebaikan, berarti dia sedang mendapatkan siapa yang paham agamanya lebih tinggi, dia sedang mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam praktek yang lain, ini sebagai alasan ya, sebagai hujahnya saja, Nabi Adam alaihi salam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu mulia dibanding malaikat, dibanding para jin. Bahkan ada jin yang senior saat itu yang namanya Azazil, yang nanti kita akan kenal sebagai iblis ya, Azazil ini. Itu Nabi Adam lebih tinggi daripada Azazil, lebih tinggi, lebih mulia daripada para malaikat. Ini luar biasa. Malaikat saja itu di bawahnya derajat seorang Adam. Nanti yang jadi pertanyaan, apa yang bikin Nabi Adam punya derajat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan melebihi jin, bahkan melebihi malaikat? Apa yang menjadi keutamaan Adam alaihi salam? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Adam lebih mulia daripada Azazil dalam kurung jin, lebih mulia daripada para malaikat disebabkan ilmu. Disebabkan ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu membuat Nabi Adam alaihi salam punya banyak kemuliaan dalam dirinya. Gara-gara ilmu. Tahu dari mana Ustaz bahwa Nabi Adam itu banyak ilmunya? Di surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Adam beberapa nama, kullaha seluruhnya. Dan Allah telah mengajarkan Adam nama-nama kullaha seluruhnya. Itu orang punya ilmu. Berarti memang ilmu nggak bisa diindahkan. Tidak bisa ilmu itu dianggap remeh-temeh. Makanya orang yang punya persiapan ilmu sebelum datangnya Ramadan, itu 1 tingkat, 2 tingkat lebih tinggi daripada orang yang tidak punya persiapan ilmu. Walaupun nanti sudah tahu ilmunya, dalam amalan masih belum maksimal. Setidaknya sudah ada ilmu yang sudah dimiliki. Ini sudah tidak punya ilmu, sudah kurang amalnya. Ini jadi kelas berat. Mohon izin, mohon maaf. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka kemuliaan kita sebagai manusia ada dalam kemuliaan ilmu. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahkan dalam banyak ayat disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Dan Allah tinggikan orang-orang beriman dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat dibanding yang lainnya. Clear bahwa ilmu, persiapan tentang ilmu merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh orang-orang yang akan menjalani aktivitas di bulan Ramadan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu persiapan ilmu. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, persiapan
ilmu, tetapi lebih kepada pendampingan dan pembinaan. Kalau tadi kan ilmu ya, yang istilah yang digunakan dalam bahasa para ulama itu masih saving data. Saving data. Kalau ini lahir menjadi aktivitas yang lain, tapi masih irisan dengan pendidikan. Kalau ilmu itu saving data, ta'lim itu saving data. Kalau yang kedua, istilah yang digunakan adalah tarbiyah. Tarbiyah itu adalah pembinaan dan bimbingan secara intensif supaya apa yang dipahami, apa yang dimengerti, apa yang sudah menjadi ilmu, itu menjadi amalan yang sholihah. Karena banyak Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang sudah punya ilmu, tapi amalnya masih miskin. Kaya ilmunya, tapi miskin amal. Kenapa kok bisa miskin amal? Kan dia sudah banyak taunya, sudah banyak informasi, sudah banyak saving data di pikirannya. Karena ilmu yang sudah dimiliki tidak mendorong motivasi, bimbingan, keteladanan untuk beramal. Dan itu PR-nya. Itu PR-nya. Nabi SAW itu hadir tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi Nabi membimbing, mengarahkan, mengurus, mengatur, mengelola, membina yang namanya para sahabat. Jadi tidak cuma sekedar taklim, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, mendelivery pesan. Nabi juga mengajarkan gini cara sholat, gini cara puasa, gini cara zakat, gini cara haji. Itu semua Nabi praktekkan. Sampai sholatnya pun dengan kualitas yang ekstraordinari. Ekstraordinari. Nabi semangat sholat sampai bacaannya itu panjang-panjang. Itu untuk mengajarkan, dalam kurung membimbing dan membina para sahabat supaya mereka tahu bagaimana cara sholat yang ekstra itu seperti apa. Dan Nabi sudah contohkan. Jadi Nabi nggak cuma ngomong, Nabi sudah mencontohkan. Nah, itu dalam konteks tarbiyah. Tarbiyah itu ada pembinaan dan bimbing. Tapi kan masalahnya Ustaz, hari ini siapa yang jadi bimbing kita? Siapa yang jadi pembina kita? Kita kan bukan anak pramuka. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, saran saya supaya pembinaan bimbingan ini berjalan, sekalipun tidak ada guru yang seharusnya bertugas seperti itu dengan konteks tarbiyahnya, maka kita harus punya schedule supaya ilmu yang sudah didapatkan itu tetap bisa diamalkan dengan cara yang terstruktur, tersistematis, terbimbing, terpola, terschedule. Kita buatkan amalan apa yang akan kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Misal, sholat. Sholatnya apa saja yang akan kita kerjakan? 1, sholat wajib 5 waktu. Harus, karena dia wajib, nggak bisa tawar-tawar. Yang kedua, sholat sunnah rawatib. Ada qobla subuh, ada qobla duhur, ada ba'da duhur, ada ba'da maghrib, ada ba'da isya. Pilih rawatib. Yang ketiga, tambahin duha. Tambahin syuruk. Tambahin tahajud. Tambahin, apalagi, salat taubat, istikharah, salat hajat, salat tasbih. Fadhal, silakan. Sesuai dengan kemampuan, Mbak. Kita harus mengukur. Kira-kira mampu nggak? Jangan asal nulis saja. Karena kita bukan ngabsen sholat. Kita sedang membuat schedule sholat. Bukan sedang ngabsen. Kalau memang dikira-kira kita kayaknya susah ini. Yang satu ini jangan ditulis, Mbak. Tapi kalau kita yakin, ini kayaknya rawatib masih bisa nih. Sebelum sholat qobla atau sesudah sholat ba'da. Kayaknya aman nih. Totalnya 12 rakaat, aman ini. Ya silahkan tulis. Duha belum bisa, jangan. Tapi ada juga yang, aduh rawatib saya nggak bisa, Ustaz. Tapi duha, saya siap di duha, tulis. Jangan terbebani, harus semuanya komplit, Pak. Karena kita bukan Nabi. Kita bukan manusia sempurna. Tidak seperti Nabi, tidak seperti sahabat. Lawang sahabat saja punya amalan-amalan yang khusus. Kalau kita cuma mampu di duha, duha tulis. Tapi continue. Kita mempunyai tahajud, tahajud tulis. Tapi harus continue. Jadi tidak mesti semuanya. Karena kita bukan ngabsen, Pak.
rawatib, duha, syuruk, witir, tarawih, hajat, aduh semuanya ditulisnya di ngabsen apa ngamalin. Ngabsen sih kayaknya Pak, belum tentu saya amalin. Yang ditulis yang kita amalkan. Kita buat schedule-nya. Nggak usah kayak anak-anak SD, kita beli saja atau bikin saja sendiri. Mutabaah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, bahwa kita akan komit dengan amalan sunnah yang bisa kita kerjakan, yang kita jangkau amalan sunnah tersebut. Sekarang HP sudah sangat canggih, Pak. Ada apa Samsung Note, tinggal tulis atau aplikasi yang lain yang memang kita bisa lebih maksimal memanage, mengelola, membimbing dengan sendiri amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Itu di aspek sholat. Sekarang aspek iftarnya, Pak. Ini penting. Kata Nabi SAW, kalau satu orang Pak, ngajak makan, ngajak iftar, ngajak buka puasa orang lain, maka pahala puasa kita jadi double. Satu, pahala puasa kita sendiri karena kita mengerjakan. Yang kedua, pahala puasa orang yang kita ajak makan. Misalkan yang kita ajak cuma satu, berarti pahala kita dua. Satu punya kita sendiri, satu punya orang yang kita ajak makan, yang satu orang. Ternyata yang diajak adalah 10 orang, berarti 1 tambah 10, 11. Yang kita ajak 30, 1 tambah 30, 31. Yang kita ajak makan 100, 1 tambah 100, 101. Dan itu pahala diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak makan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Itu iftar. Dan itu disunahkan oleh Nabi SAW. Kalau memang ada kelapangan rezeki, sudah iftar, ajak bareng makan orang. Dan gini Pak, tidak harus mewah ya. Kadang-kadang kita terjebak bahwa kalau iftar saat itu kan mahal, mewah. Padahal tidak begitu Pak. Air mineral, kurma 3 biji, kita ajak makan itu, minum air mineral sama makan kurma 3 biji, itu sudah memenuhi syarat kita ngajak iftar. Sudah memenuhi syarat. Karena dia batal dengan air mineral kita, dia batal dengan kurma yang kita berikan yang cuma 3 biji saja, itu sudah mencukupi. Itu sudah ngajak iftar. Kan nggak mahal. Yang mahal itu kalau nasi box, paket, parcel, itu jadi mahal. Jangan membebani diri sendiri lah. Yang sederhana saja tapi terjangkau. Kalau kita ajak 10 orang, kasih air mineral, kalau nggak air mineral agak sungkan, ya kasih teh manis, begitu, kasih kurmanya, masing-masing 10 biji, 1 kilo paling banyak itu, 10 orang kita ajak kumpul, buka puasa, sholat maghrib, bubar. Ya kalau mau ditambahin nasi boxnya 1, silahkan saja itu. Seharga 20.000. Tapi intinya ngajak makan itu tidak harus mewah. Yang penting orang itu iftar bareng kita dengan harta yang kita punya. Itu amalan. Mau amal soleh iftar, fadhal. Atau amal soleh yang mana? Ustaz, saya kayaknya kalau iftar tiap hari nggak bisa, saya ngajak orang makan. 1 orang bisa? Bisa, ya udah 1 orang tiap hari. 1 bulan kan 30 orang sudah kita ajak makan. Sesederhana itulah. Tidak usah kemudian bikin schedule yang berlebihan. Ya kalau mau, ya Allah saya pengen sodako 1 miliar, itu silahkan saja. Tapi ini jangan sampai itu jadi beban gitu ya. Kalau misalkan bisanya 1 orang kita ajak iftar dengan modal 10.000, ya sudah itu saja yang kita ambil. 10.000 sehari kali sebulan 300.000. Ya, saya rasa itu sangat bisa terjangkau oleh kita. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu amalan sodako. Sekarang punya amalan apa lagi? Kita pengen amalan tilawah Al-Quran. Ustaz, saya pengen khatam Quran sebulan sekali. Fadhal, silahkan Pak. Nyicil per hari. 1 juz, 1 juz, 1 bulan 30 juz. Alhamdulillah kan kalau itu mau diambil sebagai amalan yang kita schedulekan. Atau kita punya cara yang lain. Ustaz, saya kalau baca Quran saja, kayaknya agak kurang afdal. Saya pengen mengkaji isinya saja, Ustaz. Saya ingin mengkaji surat-surat tertentu yang sudah saya hafal. Ini kan Bapak Ibu pastinya semuanya sudah punya ayat-ayat yang dihafal. Saya pastikan mau ayat juz amma-nya, mau juz 29-nya, mau juz 28-nya, pasti ada ayat-ayat yang sudah dihafal. Kayak Yasin, mungkin Ar-Rahman, mungkin Al-Waqiah sudah dihafal. Maka di bulan Ramadan jadikan ayat-ayat tadi atau surat-surat tadi sebagai bahan kajian tafsir kita. Sehingga nanti ke depannya kalau kita baca Ar-Rahman, kita tidak hanya baca Ar-Rahman hafalan secara teks, tapi kita juga bisa memahami isi dari Ar-Rahman. Ustaz, saya nggak mau khataman deh bulan ini mah. Saya pengen ngaji surat supaya saya hafal artinya, saya hafal maksudnya. Bagus Pak itu.
Bahkan itulah makna yang sebetulnya dari kalimat tadarusan. Jadi tadarusan itu begitu, bukan hataman. Tadarusan tidak ngejar hatam, Pak. Tadarusan yang dikejar adalah apa yang didapat dari apa yang dibaca. Kalau dia membaca ayat, kemudian mendapatkan sesuatu, tadarus itu berhasil. Kalau hataman, yang ngejar hatam, yang penting kan judulnya selesai. Shadaqallahul adzim, selesai. Kalau tadarusan enggak, tadarusan itu dikaji ayatnya, dikaji maknanya, dikaji outputnya, dikaji ibrohnya. Nah, itu disebut dengan tadarusan. Itu baru betul tadarusan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi itu kalau bulan Ramadan, tadarusan bukan hataman. Tadarusannya sama siapa Nabi Muhammad? Sama malaikat Jibril alaihi salam. Berdua. Nabi tadarus, malaikat Jibril sebagai pembimbingnya. Diarahin, dibimbing, dibina, diedukasi itu oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibimbing. Maka nanti hasil dari tadarus Qur'annya Nabi terhadap Al-Qur'an, Nabi mampu menciptakan produk bernama sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah hasil ijtihad Nabi Muhammad ketika tadarus Al-Qur'an. Jadi tadarus bukan hatam, tadarus itu mengkaji sampai melahirkan sesuatu yang bernilai, yang kita bisa ambil manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadarus namanya. Jadi kalau mau cara hataman, silahkan hataman. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Sah itu sah. Benar itu benar. Tidak salah, tidak salah, Pak. Tapi kalau mau cara yang lain, opsi yang lain, variasi yang lain, kita hanya pilih ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu, kemudian kita kaji lebih dalam ayat tersebut, surat tersebut, apalagi ayat dan surat tersebut sudah kita hafal. Sehingga pas Bapak Ibu baca Quran ayat tersebut atau surat tersebut, itu penghayatannya jauh lebih dalam. Kenapa? Lawang sudah paham isinya, Pak. Kan keren itu. Baca Ar-Rahman, tapi kita paham betul isinya kemana nih ayat. Ayat ini sedang bahas apa? Ayat ini sedang ngomongin apa itu? Masya Allah, itu kan ajib sholat pada begitu. Jadi kalau baca Al-Ikhlas tapi dengan penghayatan dan dengan pemahaman yang utuh, kan bagus Pak Al-Ikhlas. Jadi nggak cuma Al-Ikhlas doang. Nah, saya rasa kita bisa pilih mau ibadah mana. Kita bikin schedule-nya. Kalau 1 bulan 30 hari, An-Naba itu ada 40 ayat. Janganlah kepanjangan An-Naba. Ganti ini aja nih sabihis marobikal a'la sama ad-duha, cocok nih. Sabihis 1, ad-duha 1, sabihis 1 surat, ad-duha 1 surat, sama falak an-nas, falak binas, selesai, Pak. Itu hanya itu saja yang dikaji di bulan Ramadan, sah. Yang penting kita punya schedule. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu di antara schedule yang akan kita lakukan, entah sholatnya, entah tilawahnya, entah sodakohnya, atau apa ini, itikaf. Kita pengen melakukan itikaf, kita schedulekan itikaf. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata Allah, kamu jangan dekat-dekat istri. Jangan dekat-dekat pasangan kalau sedang iktikaf di masjid. Saya ulang, Pak. Iktikafnya harus di masjid. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, pertanyaannya, boleh tidak kalau iktikafnya di musola? Saya ingin tegaskan dulu, Pak. Ini mungkin agak teoritis ya. Jadi masjid itu kalau didefinisikan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tempat sholat 5 waktu. Jadi kalau ada tempat sudah dipakai sholat 5 waktu, itu automatically disebut masjid. Otomatis. Saya ulang ini. Kalau ada tempat, mau besar, mau kecil, mau dipakai Jumatan, nggak dipakai Jumatan, tapi tempat tersebut sudah dipakai sholat 5 waktu secara berjamaah, maka itu namanya masjid. Namanya masjid. Bukan musola, namanya masjid. Kalau sudah dipakai sholat 5 waktu, namanya masjid. Titik. Tapi masjid ini juga dipakai sholat Jumat. Masjid ini juga dipakai sholat Jumat. Maka masjid tersebut punya tambahan nama.
Jadi masjid jami'. Disebut masjid jami' karena masjid tersebut plus dipakai Jumatan. Tidak hanya sholat yang 5 waktu. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, berdasarkan definisi ini, definisi bahwa masjid adalah tempat bangunan yang biasa dipakai sholat 5 waktu, kemudian masjid jami, tempat atau bangunan yang biasa dipakai sholat 5 waktu plus Jumatan, maka berdasarkan definisi tersebut, musola kita hari ini yang kita sebut musola, yang musola at-taqwa, musola al-ikhlas, apapun namanya, musola hari ini sebetulnya adalah masjid, bukan musola. Sebetulnya adalah masjid. Karena musola kita hari ini dipakai sholat 5 waktu secara berjamaah, berarti secara hakikat bukan musola, itu adalah masjid. Dan tidak berseberangan, tidak bertentangan. Musola artinya tempat sholat, masjid tempat sujud. Mau dikasih nama musola atau masjid, toh tetap juga dipakai buat tempat ibadah. Cuman jangan sampai kan wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kalian tidak boleh mendekati pasangan kalau kalian sedang i'tikaf di masjid. Jangan sampai ada pemahaman kalau gitu i'tikaf di musola, nggak boleh. Dalam pandangan saya, i'tikaf di musola kita hari ini boleh. Kenapa? Karena hakikatnya musola kita hari ini adalah masjid. Hakikatnya. Jadi sejatinya boleh-boleh saja i'tikaf di musola yang hari ini kita kenal musola, padahal sebetulnya adalah masjid. Karena definisi tadi, yang penting dipakai sholat 5 waktu. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu itikafnya. Kita format itikafnya, ilmu itikafnya, schedule kan, itu bagian dari punya schedule di bulan Ramadan. Dan tertulis. Ya mungkin ini Ustaz kok kayak nulis kayak anak-anak ya. Ya nggak usah tahu lah Pak orang lain. Kita saja kan bisa nulisnya di HP gitu. Wah ini rawatib saya pilih rawatib nih amalannya. Saya pilih iftar nih, saya pilih apa ya faktor, silahkan. Yang penting intinya adalah kontinuitas dan komitmen kita di dalam melaksanakan amal soleh tersebut. Atau kita masuk ke ranah zikirnya, Pak. Zikir apa yang akan kita schedulekan? Istighfar aja, Ustaz. Kayaknya istighfar lebih mudah. Istighfar saja, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Tidak usah pakai al-azim pun sah. Astagfirullah. 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 Bahkan Nabiullah Muhammad SAW dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Itu kali bernabi. Nggak ada dosa, nggak ada maksiat, nggak ada dosa besar, dosa kecil pun tak ada. Beliau tetap istighfar 100 kali. Masya Allah. Itu orang yang tidak punya dosa. Bahkan sudah dapat jaminan surga. Dipastikan nggak akan masuk neraka. Tetap istighfar. Kalau ada orang belum tentu dijamin masuk surga, besar peluang masuk neraka, maksiat jalan, terus tidak mau istighfar, kebangetan. Nabi saja istighfar. Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu kaidah yang dibangun oleh Nabi SAW. Hatta harian beliau istighfar. Kemudian zikir istighfar yang kita jalankan, fadhol silakan. Kalau itu memang lebih relatif mudah untuk kita kerjakan. Bahkan tambahannya di surat Nuh, kalau orang rajin istighfar, itu kata Allah Azza wa Jalla, yumdidlakum bi amwalim wa banin, dan Allah akan lipat gandakan harta dan anaknya. Itu bahasa surat Nuh ketika menyebutkan kalau orang rajin istighfar, yumdidlakum bi amwal, Allah lipat gandakan hartanya, wabanin, dan juga keturunan. Allah. Jadi istighfar jelas penting. Kalau mau zikir istighfar, Ustaz saya mau zikirnya yang lain saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sah. Yang mana saja zikir yang akan kita rutinkan, tafadhal. Ustaz saya mau tahlil saja, la ilaha illallah. Silahkan. Jadi kita tetap punya schedule. Apa yang akan kita schedulekan di setiap hari ini? Salatnya, tilawahnya, zikirnya, amalan iftarnya atau sodakohnya atau apa yang lainnya, silakan dibuatkan schedule. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sampai endingnya adalah
schedule ini tidak lagi mengenal bulan. Schedule ini tidak lagi mengenal tahun. Schedule ini tidak lagi mengenal momen. Schedule ini tidak lagi mengenal event. Kapanpun, dimanapun, schedule ini tetap berjalan. Kenapa? Karena kita sudah menikmati bahwa dengan schedule ini kita nyaman, hidup barokah, mendapatkan banyak kemudahan, mendapatkan ketenangan batin. Ketika itu didapatkan, maka schedule yang kita punya tidak lagi mengenal momen, tidak lagi mengenal event. Wah, itu mantap. Ramadan berakhir, schedule tetap jalan. Nah, itu. Rata-rata Pak hari ini schedule Ramadan berakhir schedule. Tutup buku. Kalau kemarin sebelum Idul Fitri sedekahnya keluar. Beres lebaran dia ketika bulan Ramadan tilawah. Giliran selesai Ramadan diam lagi. Aduh. Ini kita ini ibadah kok karena Ramadan. Kita kan ibadah karena Allah ini. Tapi ya begitulah kenyataannya. Makanya buatkan schedule sehingga kalau kita sudah nikmat dengan schedule ini kita pastikan kita komitmen, kita continue dengan schedule, tidak boleh memberatkan, jangan memberatkan, mana yang kita anggap mungkin kita jangkau, itu kita simpan, itu kita jalankan, itu kita jadikan sebagai schedule. Saya kasih gambaran dulu, Pak. Ustadz memilih ibadah salah satu itu dibenarkan, tidak semuanya kita akomodir gitu. Saya jawab, Pak, dibenarkan. Kenapa Ustadz kok kita ibadahnya pilih-pilih yang gampang, yang mudah, yang ini, yang itu? Kenapa kok itu dibolehkan? Karena para sahabat pun begitu. Saya kasih contoh. Khalid bin Walid. Silakan Bapak cek itu dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan yang lainnya, Ahmad. Silakan Bapak cek kira-kira hadis riwayat Khalid bin Walid ada berapa. Kalau riwayat Abdullah bin Abbas banyak, riwayat Abdullah bin Mas'ud banyak, riwayat Anas bin Malik banyak, riwayat Khalid bin Walid berapa hadis? Padahal ketemu tuh dengan Nabi SAW. Nanti jawabannya Khalid bin Walid tidak punya banyak hafalan hadis. Loh, kok bisa ada sahabat Nabi tidak banyak hafalan hadis? Karena passion seorang Khalid bin Walid bukan penghafal hadis. Passion beliau adalah perang. Urusan perang, Khalid yang disuruh. Nggak usah punya hafalan hadis. Yang penting jago perang. Kenapa? Karena passion Khalid di situ. Fashionnya di situ. Urusan perang, urusan ribut, urusan membebaskan kaum muslimin, Khalid jawabannya. Apakah dengan tidak punya hafalan hadis, kemudian hanya jago jihad, apakah Khalid bin Walid jadi rendah gara-gara itu? Tidak, Pak. Mungkin kurang di sisi hafalan hadisnya, tapi Khalid bin Walid mulia dari sisi jihad. Itu amal soleh gitu, Pak. Makanya silakan Bapak pilih mana yang terjangkau dan mana yang sesuai dengan kecenderungan. Abu Hurairah radhiyallahu an jangan disuruh sedekah. Kenapa Abu Hurairah tidak boleh disuruh sedekah? Karena Abu Hurairah penerima sedekah. Kan nggak mungkin penerima sedekah disuruh sedekah. Wong mustahil kok disuruh sedekah. Abu Hurairah tinggalnya di mana? Di emper masjid, Pak. Beliau akan makan kalau ada yang ngasih makanan. Nggak ada yang ngasih makanan, nggak makan Pak Abu Hurairah. Sampai diriwayatkan, Pak, ini saking beliau laparnya, terus nggak ada orang yang ngasih, karena memang lagi masa-masa pilot waktu itu, masa-masa paceklik. Itu sampai Abu Hurairah ngetokin pintu rumah, minta makan malu. Kalau minta makan dia malu. Dia pura-pura nanya, ada hafalan hadis nggak yang kamu punya? Itu kayak Abu Hurairah. Perut lapar, minta malu, dia sampai ketuk pintu rumah para sahabat, sekedar untuk nanya, sahabat, antum punya hafalan hadis nggak? Kalau punya hafalan hadis, silakan baca, saya mau hafalin. Tujuannya bukan itu, Pak. Tujuannya supaya diajak makan. Dan sepanjang ngetuk pintu rumah sahabat, nggak ada yang ngajak makan, karena lagi masa paceklik, Pak. Masa kekurangan. Sampai segitunya. Makanya Abu Hurairah jangan disuruh sedekah. Abu Hurairah suruh ngapal hadis. Baru jalan, Pak. Urusan sedekah, ada Abdurrahman bin Auf. Urusan sedekah, ada Utsman bin Affan. Urusan sedekah, ada Abu Bakar, ada Thalhah bin Ubaidillah. Urusan sedekah, silakan cek, Pak. Hadis riwayat Abu Bakar saja dikit, Pak.
Hadis riwayat Umar tidak banyak, Pak. Kenapa Abu Hurairah malah jadi banyak hadisnya? Karena masing-masing punya passion, masing-masing punya nilai jual dengan Allah Azza wa Jalla. Amalan apa yang kemudian kita ingin jadikan sebagai amalan yang identik dengan kita. Abu Bakar pemimpin Pak kelasnya, Umar pemimpin kelasnya. Urusan hadis ada Hudzaifah ibnu Yaman, ada Abdullah bin Abbas ngurusin Quran, ada Abu Hurairah ngurusin hadis. Selesai, saya pemimpin. Silakan cek lah hadis riwayat Umar, hadis riwayat Abu Bakar pasti lebih sedikit dibanding hadisnya Abu Hurairah. Masing-masing punya kelasnya, punya fashionnya, punya kecenderungannya. Maka silakan Bapak Ibu buatkan schedule Ramadan dengan schedule yang kita bisa terjangkau, kita bisa jangkau. Dan tidak harus membebani diri. Jangan semuanya, Pak. Karena kalau semuanya bukannya apa-apa, kemungkinan nggak bisa. Ustaz, saya pengen jadi ahli sodako. Ustaz, saya pengen jadi ahli sholat. Ustaz, saya pengen jadi ahli puasa. Saya pengen jadi ahli jihad. Saya pengen menghafal Quran, menghafal hadis. Waduh, Masya Allah, Pak. Didoakan sih boleh lah. Tapi peluangnya sangat kecil. Jadi ya pilih saja lah. Dan itu pun praktek para sahabat. Memilih perangkat yang paling mungkin terjangkau oleh kita sebagai sahabat. Dan Nabi sebagai sahabat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu schedule amal soleh. Dibuatkan, ditulis schedule-nya, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah permudah urusan kita untuk nyicil schedule kita di bulan Ramadan. Baik sholat sunnahnya, sedekahnya, tilawahnya, tadarusnya, berbaginya, dan semuanya. Semuanya dibuatkan schedule-nya, sampai betul-betul schedule ini sudah kita nikmati, hilang Ramadannya, berakhir eventnya, berakhir momennya, schedule-nya bertahan. Itu target. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kita harus punya budgeting. Ini penting sekali. Bapak Ibu Allah muliakan, kita biasa zakat mal. Tapi kadang-kadang yang ngitung zakat mal kan kita sendiri ya. Padahal ada tugas amilin, Pak. Amilin itu ngitungin sebetulnya. Kenapa kok kita harus datang ke amilin? Pak, Bapak amilin, saya punya harta ini. Itu total harta saya. Baik yang bergerak, tidak bergerak, baik yang produktif, tidak produktif. Terus nanya ke amilin, Pak, yang kena zakat itu harta yang mana saja? Nah, itu betul tuh. Nanti dihitung sama amilinnya. Di total, oh Bapak ini wajib zakatnya per tahun itu 50 juta. Ini hitung-hitungan saya. Nah, itu baru betul, Pak. Beberapa kasus yang hitungnya muzaki, yang ngasih juga muzaki, amilin terima jadi. Padahal belum tentu harta yang harus dizakati segitu. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Sangat bisa jadi. Ada orang yang sebetulnya tidak kena zakat, tetapi dia keluarkan zakatnya. Padahal tidak ada ketentuan harus bayar zakat pada harta tersebut. Tapi karena dia tidak tahu, ya dia keluarkan juga. Nah, ini kan jadi salah nantinya. Makanya fungsi amilin di situ. Memastikan bahwa zakat kita sesuai dengan ketentuan yang ada, prosedural, sesuai dengan nas atau teks yang ada, dan sehingga bisa menjadi maslahat bagi umat. Maka buatkan budget. Berapa budget Ramadan 1442? Zakat fitrahnya berapa? Hitung zakat fitrah. Saya, istri, anak. Ini si Mbak nih pembantu di rumah. Ini orang tua, saya ikutkan juga lah. Biar saya bayarin zakat fitrahnya. Total 15 orang. Satu orang 3 kilo. 3 kali 15, 45 kilogram. Keluarin dan beras 45 kilogram. Berarti setengah kintal kurang lebih ya. Atau udah diuangkan saja, uangkan. Betul. Itu zakat fitrah. Zakat mana tadi? Tanya ke amilin. Amilin, saya punya harta ini. Tolong dihitung berapa zakat mal saya tahun ini nih. Karena tahun lalu juga saya bayar zakat, tapi saya ngitung gitu. Maka tahun ini dihitung. Oh, Bapak sekian nih, Pak. Ya siap, saya keluarkan dananya sekian. Itu zakat mal. Jadi ya punya budget tentang itu. Dan mudah-mudahan setiap kita dimampukan di bulan Ramadan nanti, insya Allah. Dan terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekaligus penutup materi, persiapan yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa. Karena bagaimanapun juga, kita tidak mungkin bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan baik
tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Maka di antara doa yang harus kita buat adalah permohonan izin kepada Allah agar kita bisa sampai di bulan Ramadan, agar kita bisa menikmati bulan Ramadan, dan agar kita menjadi orang-orang yang sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan dan perangkat yang ada di dalamnya. Termasuk juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita buatkan hal apa saja yang akan kita doakan di bulan Ramadan. Untuk diri sendiri, apa saja. Untuk anak, apa saja. Untuk pasangan, apa saja. Untuk orang tua, apa saja. Untuk sekitar masyarakat, apa saja. Bahkan untuk negara Indonesia, apa saja. Doakan itu. Doakan itu. Masa dari 100 juta orang Indonesia lah, katakan yang muslim, yang puasa, nggak ada satupun doa yang diijabah oleh Allah. Masa sih? Iblis saja doa diijabah, Pak. Kaliber iblis, doa diijabah sama Allah. Masa kita, kan nggak sejahat iblis, masa kita nggak diterima doanya. Iblis saja doanya diijabah. Di surat Al-A'raf itu doanya diijabah. Kita ini kan bukan iblis lah. Masa doa kita nggak diijabah? 200 juta, 100 juta lah katakan, jangan 250-nya, 100 juta saja. Orang Islamnya doa bahwa negara kita supaya jadi badatun, thayyibatun, warabun kufur, masa nggak ada satu pun yang diijabah? Atau jangan-jangan nggak ada satu pun yang doa? Maka mudah-mudahan di Ramadan kita buatkan schedule-nya. Hari pertama, doa untuk keluarga inti. Dari pagi, siangnya, sorenya, habis sholat, ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya, ya Allah, mudah-mudahan istri saya, anak saya, semuanya doa. Nanti ganti hari, ya Allah, mudah-mudahan masyarakat sekitar saya, RT berapa, RW berapa, ya Allah, mudah-mudahan kompleks saya, itu akan. Ramadan tuh lagi big sale, besar-besaran pengabulan doa. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Buat schedule-nya, buat doanya, dan panjatkan itu di setiap harinya sampai berakhirnya bulan Ramadan nanti. Bahkan sebagaimana schedule, kita punya schedule doa yang itu bertahan sehingga hilang momennya, hilang eventnya, schedule doanya tetap jalan. Wallahu a'lam. Selesai itu dulu. Kembali ke Pak Irfan, silahkan. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustadz Daniel, atas pemaparannya cukup padat sekali dan kayaknya menjadi bekal yang penting sekali buat kita. Mungkin kalau saya coba izin untuk samarikan ya Ustadz, mungkin para jamaah ada yang mungkin baru bergabung atau gimana. Jadi beberapa bekal yang perlu disiapkan ya menjelang bulan Ramadan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bekal ilmu, atau Ustadz tadi memaparkan lebih ke arah saving data lah ya, memahami apa itu Ramadan, pembatal puasa apa saja, sholat tarawih seperti apa, zakat, itikaf dan sebagainya ya. Dan sampai yang kedua adalah bekal ilmu dalam pendampingan dan pembinaan ya, pembinaan secara intensif atau tarbiyah agar menjadi akumulasi dari amal saleh itu tadi ya Ustaz ya. Dan yang tadi yang saya catat juga di Quran surat Nuh ayat ke-10 Ustaz ya, 10 12 ya. Jadi apabila kita niscaya mengucapkan ampunan atau astagfirullah, istighfar ya, niscaya akan dilipat gandakan harta dan anak-anak kalian gitu ya. Dan agar juga dari masing-masing kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan ya, yang paling tadi saya catat sekali. Jadi nggak usah memaksakan diri, jangan sampai memberatkan diri, dan juga ya sesuai dengan yang bisa dibilang kayak masing-masing sahabat tuh punya kafling-kaflingnya masing-masing gitu ya Ustaz ya, kayak Abu Hurairah yang memang menghafal hadis, Abu Bakar, Umar lebih ke arah leadership pemimpin, Abraham bin Auf lebih ke arah sedekah dan lain sebagainya ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah bekal budget. Jadi ya kita juga harus menyiapkan gitu ya, kita juga harus tahu persis bagaimana cara menghitung zakat mal, zakat fitrah gitu ya, berapa besarannya dan kapan dikeluarkannya, itu juga kita harus mengetahui. Dan yang terakhir adalah bekal doa ya, jadi doa-doa apa saja yang kita perlu persiapkan, dibikin schedule sehingga doa-doa tersebut menjadi sebuah sesuatu yang menerus ya, nggak hanya di bulan Ramadan, tapi juga semua bekal-bekal ini kita menjadi amalan yang kontinu, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja Ustadz, kurang lebih summary singkat dari
Ana ini Ustaz. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan bisa langsung bertanya kepada Ustadz, di unmute saja speakernya atau ininya apa suaranya biar bisa langsung bertanya, atau mungkin bisa silakan dipertanyakan langsung di kolom chat juga bisa. Silakan tafadhol kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya memulai aja nih Ustadz. Boleh, silakan. Jadi pertanyaan saya ada mungkin yang ada dua ini Ustadz. Yang pertama adalah terkait amalan gitu ya. Jadi seringkali ada yang bilang, kayak yang tadi Ustadz kan bilang ini Ustadz apa, doa ya, dalam hal doa hadis doif, tapi juga ya, dalam hal doa buka puasa atau doa sebelum makan gitu ya. Ada juga yang kadang menjelaskan kalau kita tidak mengikuti tuntunannya bakal tertolak gitu Ustaz. Nah, itu seperti apa Ustaz? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah perihal zakat ini Ustaz. Ada juga yang menjelaskan untuk zakat mal itu setahun langsung seabrek dibayar gitu hitungannya. Ada juga yang pembayaran zakat malnya itu setiap bulan, sebulan sekali gitu. Nah itu secara teknis yang sebaiknya seperti apa itu Ustaz? Baik. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua hadis dhaif itu ditolak. Jadi ini catatan penting. Hadis dhaif itu ada banyak kriteria. Ada dhaifnya munkar, ada dhaifnya matruk, ada dhaifnya majhul, ada dhaifnya mudharib. Itu diantara jenis-jenis kedhaifannya. Ada yang munkar, kalau munkar jelas kita nggak akan pakai. Mudharib kemungkinan masih bisa dipakai, asalkan ada penjelasan-penjelasan yang detail dari kalangan para ulama. Kemudian majhul kita nggak terima juga. Kemudian mursal kemungkinan masih bisa diterima. Itu istilah-istilah hadis dhaif yang ada di dalam kaidah para ulama hadis. Jadi ini kesalahan para asatid ketika menyebut hadis ini dhaif, tapi tidak dirinci dhaifnya apa dan kenapa. Karena itu menentukan kita terima atau tidak kita terima. Kesannya semua hadis dhaif seolah-olah tidak boleh diterima. Itu kan kesalahan besar. Karena hadis dhaif tidak semuanya harus ditolak. Kalau kita buka literatur misalkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal setelah Quran, setelah sunnah yang sahih, kemudian ijma. Setelah ijma, apalagi yang jadi referensi hukum? Hadis dhaif. Hadis dhaif yang syarat-syaratnya telah terpenuhi sebagai hadis dhaif yang masih agak mendingan. Kalau munkar jelas sudah jauh. Kalau matruk juga sudah jauh. Kalau majhul sudah jelas jauh. Tapi bagi yang dhaifnya masih dhaif yang dimaklumi atau oleh para ulama alul hadis masih bisa dimaafkan, maka bisa jadi diterima. Maka saya tetap salahkan para asatid ini yang menjelaskan bahwa seolah-olah hadis dhaif semuanya harus dibumi hanguskan. Dalam kitab Sahih Bukhari saja ada banyak hadis dhaif. Terus kenapa Imam Bukhari mencantumkan hadis dhaifnya? Apakah Imam Bukhari bodoh sehingga tidak tahu bahwa ini adalah hadis dhaif? Ini kualitas Imam Bukhari. Kan kita tidak akan bilang Imam Bukhari bodoh sehingga kelewat hadis dhaifnya, kan tidak mungkin bilang begitu. Kenapa Imam Bukhari mencantumkan hadis dhaif? Karena hadis dhaif yang beliau cantumkan tidak parah. Kalau ibarat sakit, nah itu sakitnya demam doang, nggak nyampe kanker. Jadi kalau hadisnya sudah masuk ke ranah kanker, stadium 4 lagi itu baru jelas, kita tinggalkan. Tapi kalau sakitnya masih demam, masih flu, pilek, ya itu masih bisa dimaklumi lah. Itu masih bisa di-upgrade. Itu diantara koreksi saya bahwa para asatid banyak yang langsung otomatis menolak hadis dhaif, sehingga hadis dhaif tidak punya tempat sama sekali di tengah-tengah umat muslim. Padahal hadis dhaif dalam beberapa hal, dalam beberapa kondisi
itu dibolehkan, dipraktekkan sebagaimana pendapat jumhur ulama. Contoh, Pak, hadis dhaif yang boleh dipraktekkan adalah ketika tidak berhubungan dengan status halal atau haram. Kalau tidak ada penekanan halal haram, maka hadis tersebut boleh digunakan. Kayak misalkan doa. Doa itu kan tidak bicara halal haram. Doa itu permintaan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Maka redaksi doa itu bebas, boleh apa saja. Saya kasih contoh, ini kasih contoh. Saya doa begini, ya Allah, tolong sembuhkan istri saya. Istri saya sudah sakit lama, sudah berobat ke sana, berobat ke sini, tapi juga belum kunjung sembuh. Ya Allah, tolong sembuhkan istri hamba. Saya tanya, Pak, redaksi doa begini ada nggak di Quran? Redaksi doa begini ada nggak di hadis? Masa doa harus pakai Quran dan hadis semuanya, Pak? Sedangkan permintaan kita, keinginan kita, harapan kita tidak diakomodir oleh Quran dan hadis seluruhnya. Pengen anak lulus, ya Allah, anak hamba sudah SMA, sudah 3 tahun sekolah di SMA, sekarang mau ujian, tolong ya Rob, mudahkan ujiannya, luluskan anak hamba, syukur-syukur nilainya tinggi, sehingga bisa masuk perguruan tinggi, gratisan pula masuk perguruan tingginya. Tolong carikan ayat Quran dan hadisnya doa model begitu. Kan nggak ada. Nggak ada. Terus gara-gara tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, ini bukan doib lagi, Pak. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis itu. Kalau doib sudah, kita simpan dulu lah. Ini redaksi doa begitu, tidak ada di Qurannya, tidak ada di hadisnya. Boleh tidak doa begitu? Boleh. Terus masa kita nggak boleh doa? Terus kita pengen doa anak lulus, doanya apa? Robik pilih wali-wali daya, kan nggak nyambung. Pengen istri sehat, Allahumma barik lana fima, kan nggak nyambung. Jadi tolong tunjukkan, karena gini Pak, tidak semua keinginan manusia itu di-cover oleh Quran dan hadis. Quran dan hadis isinya kaidah hukum, isinya tuntunan dan pedoman, bukan mengakomodir seluruh keinginan umatnya. Urusan keinginan, urusan masing-masing orangnya. Maka silakan berdoa dengan bahasa yang paling mungkin bisa dimengerti oleh yang bersangkutan kepada Tuhannya. Urusan doa, urusan dirinya. Ya Allah, saya pengen banget jadi ketua RT. RT yang sekarang ini, ya Allah, susah betul itu. Syariat ini susah, ini susah, ini susah. Saya pengen banget jadi ketua RT. Tolong carikan Quran hadisnya pengen jadi ketua RT. Kan enggak ada. Dicari. Jangan kan hadis doib, hadisnya. Jangan hadis doib, hadis doibnya saja. Atau redaksinya lah. Maudhu juga nggak apa-apa. Ada, enggak ada lah. Jadi urusan doa itu urusan masing-masing. Makanya kalau bicara hukum, Quran hadis harus selektif. Karena ini urusan hukum. Ketika ada hadis bilang, misalkan, hewan yang bertaring ini haram, kita harus pastikan nih betulan enggak nih, karena hewan banyak yang bertaring masalahnya, betul kan nih hewan yang bertaring itu diharamkan? Uji hadis Pak, sampai detail, sampai keluar, oh ternyata hadisnya hasan, oh ternyata hadisnya dhaif, baru kita pasti penyikapan hukum. Kalau urusan doa itu urusan hati kita, Pak. Bapak maunya apa? Minta sama Allah. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Nggak usah pakai bahasa Arab. Allah yang menciptakan semua bahasa. Karena kalau bahasa Arab menjadi satu-satunya media berdoa, maka ini primordial. Ini rasis nih. Orang kampung, di kampung saya di Cianjur nggak bisa ngomong bahasa Arab. Jadi nggak bisa doa, gara-gara doa harus bahasa Arab. Kan repot, Pak. Kan biasanya pakai bahasa Sunda, Gusti, paparin abdi, mendegia, diri abdi, kan itu. Masa kalau harus pakai bahasa Arab semua, ini primordial, ini agama Islam jadinya jadi Arabisasi gitu. Jadi kembali kepada konteks doa, doa itu ungkapan hati, Pak. Silakan bebas, mau pakai bahasa apa, mau redaksinya kayak gimana, syukur-syukur diakomodir oleh Quran dan hadis. Kayak misalkan doa taubat, udahlah pakai taubatnya Nabi Adam di Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh? Jelas boleh, Pak. Doa taubat, taubatnya pakai taubat Nabi Adam, sah. Atau doa taubat, taubatnya pakai doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa kok harus pakai Quran? Karena ada redaksi di Qurannya. Tapi kalau kemudian tidak ada redaksi di Qurannya, apakah jadi tidak boleh berdoa? Tetap boleh berdoa. Ya pakai saja bahasa pribadi. Sekarang saya kasih masuk ke poin tadi, poin Allahumma lakasum. Jadi nanti mohon dijawab. Sebelum makan, Pak, sebelum buka puasa, saya doa pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Saya doanya begini, ya Allah, ya Allah, karenamu hamba berpuasa, kepadamu ya Allah hamba beriman, dan atas rizki darimu hamba berbuka puasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Atau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Boleh tidak? Saya doa pakai bahasa Indonesia begitu. Bukan pakai bahasa Arab, pakai Indonesia saja. Ya Allah, karenamu hamba puasa, kepadamu hamba beriman, atas rizkimu hamba berbuka puasa. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, rahmatilah kami. Boleh nggak saya doa modelnya begitu? Sangat boleh, Ustaz. Sangat boleh, Pak. Bahasa Indonesia kita paham artinya atau isinya pun bagus. Misalkan ada orang Arab dengar doa bahasa Indonesia model tadi, diarabin, pakai dengan redaksi Arab. Ya Allah, karenamu hamba puasa, jadi Allahumma lakasumtu, kepadamu hamba beriman, jadi wabika amantu, karena rizki darimu hamba berbuka puasa, jadi wa'ala rizkika aftartu. Kan sama saja, Pak. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa'ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sama seperti doa yang tadi pakai bahasa Indonesia. Kenapa kalau doa pakai bahasa Indonesia boleh, kalau diarabkan jadi nggak boleh? Kata orang Arab, wah ini rasis lagi nih. Tadi bahasa Arab dianggap rasis, ini di bahasa Indonesia jadi boleh, diarabkan jadi nggak boleh. Jadi mendudukan persoalannya. Makanya saya tetap nyalahin ustadznya, Pak. Ini gara-gara ustadznya yang ngajarin. Jadi ustadznya harusnya care dan fair. Kalau hadis doib, jelasin doibnya karena apa? Munkar, munkoti, mursal, majhul, matruk, sehingga diberikan penjelasan kalau munkar, finish, tidak boleh diterima sama sekali. Tapi kalau doibnya masih doib yang dimaklumi gara-gara mursal, gara-gara mutorib, maka hal tersebut masih punya peluang hadis doib diterima. Nah ini belum selesai ke situ, Pak. Baru doib nggak boleh. Masih banyak yang sahih dari yang doib. Masalahnya hadis doib sejak zaman para ulama, zaman jebot sudah ada. Imam Bukhari mencantumkan hadis doib dalam sahihnya. Padahal disebut kitab sahih, tapi ada tetap hadis doibnya. Imam Ahmad apalagi, Imam Muslim apalagi, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, semuanya mencantumkan dalam sunan-sunan kitab hadis mereka, hadis-hadis doib. Kan kita nggak mungkin, nih ulama-ulama jadi pada bodoh. Nggak mungkin. Masa hadis doib dipakai? Memang harus dipakai, Pak. Makanya doibnya ada pilihan. Mana yang boleh sama sekali, yang boleh, yang tidak boleh sama sekali diterima, ada. Misalkan hadis-hadis tentang puasa Rajab sehari, sama dengan 1.000, 2 hari jadi 2.000, 3 hari, nah itu jelas maudhu'nya, Pak. Itu jangan dipakai hadis itu jelas dhaifnya karena berkaitan dengan hal-hal yang di luar logika kita sebagai manusia lah. Itu Pak, jadi berkaitan dengan hadis dhaif begitu cara pemahamannya. Apapun yang tadi yang amalan tidak sesuai dengan tuntunan itu disebut dengan bid'ah nantinya. Tapi kalau doa dengan redaksi hadis dhaif itu bukan bid'ah. Karena memang doa urusan hati kita, dan urusan hati kita boleh memilih redaksi doa yang mana, yang relevan, yang pas, yang sesuai dengan keinginan hati kita. Kalau ada di Quran, ya ambil di Quran. Ada di hadis, ambil di hadis. Nggak ada di Quran, di hadis, pakai bahasa sendiri dengan bahasa kita. Sah-sah saja, sah secara umum. Itu konteks doa. Tapi kalau amalan yang tidak sesuai tuntunan, baru itu harus didudukan persoalannya. Contoh, Pak, ini contoh bid'ah begini, Pak. Salat subuh 2 rakaat. Kalau salat subuh 3 rakaat itu bid'ah, dolalah, finat. Contoh bid'ah yang lain, puasa Ramadan itu 1 bulan. Ternyata ada orang yang meyakini puasa Ramadan setengah bulan, bid'ah, dolalah, finat. Ini bid'ah, Pak. Konteks bid'ah di situ. Bid'ah dalam haji, Pak. Yang namanya haji harus ke Masjidil Haram. Karena sedang pandemik, hajinya virtual.
Jadi yang penting ada talbiyahnya, dapat hajinya, itu jelas bid'ah dalalah finnar. Itu jelas lah dalam hal-hal tadi. Atau hajinya pindah karena ke Mekah dilarang, harus vaksin, harus ini ribet lah, akhirnya pindah hajinya ke Pondok Gede. Toh di Pondok Gede juga ada Ka'bah. Itu jelas bid'ah dalalah finnar. Tapi kalau ada hal yang itu masih diperdebatkan oleh para ulama, itu belum finish bid'ahnya. Ini masih diperdebatkan, misalkan Rajaban, Muludan, itu masih diperdebatkan statusnya. Jadi jangan dulu menghakimi ini sebagai bid'ah dalalah finnar. Ini masih diperdebatkan. Yang jelas bid'ahnya, sholat subuh 3 rakaat, jelas bid'ah. Haji ke Pondok Gede, jelas bid'ah. Puasa Ramadan sebulan setengah, jelas bid'ah. Zakat, bayarnya 10%, padahal harusnya 2,5, jelas bid'ahnya. Itu bid'ah dalalah finnar. Nggak bisa itu di situ. Domainnya sudah baku dan kaku. Tapi perkara-perkara yang masih diperdebatkan di kalangan para ulama, jangan dulu disebut bid'ah. Dan yang namanya sholat subuh 3 rakaat, disandingkan dengan Rajaban, itu tidak face to face, Pak. Tidak head to head itu. Beda lagi. Kalau kita bikin syariat dalam sholat, baru itu disebut bid'ah dalalah finnar. Tapi kalau Rajaban ini masih belum face to face, belum versus, Pak. Tidak sleting itu. Sama kita menyamakan ikan dengan burung, itu tuh nggak sleting. Gitu. Ikan ya sama ikan lah kita akan kumpulkannya, burung sesama unggas sama burung gitu. Ini ikan sama burung dihukumi, wah ini ikan nggak bisa berenang nih, yang benar burung, ya jelas burung pasti berenang apa, ini burung nggak bisa, ikan nggak bisa terbang nih, yang benar itu burung karena burung bisa terbang, ya jelas burung bisa terbang, Pak. Ikan nggak bisa terbang, jelas ini nggak mungkin kita head to head begitu. Sholat subuh 3 rakaat, jelas bid'ahnya. Sholat isya jadi 3 rakaat, jelas bid'ahnya. Jangan diletingkan dengan Rajaban Muludan, karena itu tidak seleting. Ini harus mendudukan persoalannya harus rapih ini. Jangan sampai gini, Pak. Ini jangan sampai. SD kelas 1 jadi kelas 1. SD kelas 5 di kelas 5. Jangan diacak. SD kelas 1 sandingin dengan SD kelas 5. Ya rame. Ini bukti ketidakpahaman orang terhadap permasalahan. Karena seorang hakim, makanya Pak, saya ulangi, makanya di zaman dulu Pak, yang namanya vonis sesat, tidak sesat, vonis bid'ah, tidak bid'ah, itu bukan di tangan ustadz. Saya tegaskan Pak, di zaman dahulu, vonis sesat tidak sesat, vonis kafir tidak kafir, vonis sah tidak sah, vonis boleh tidak boleh, bukan di tangan ustadz. Di tangan qadhi, namanya qadhi itu hakim. Putusannya putusan pengadilan. Kata pengadilan, Bapak telah melakukan tindakan yang sesat, menyesatkan. Finish, selesai lah itu. Bapak telah melakukan kebid'ahan yang dalalah finnar. Hakim yang punya otoritas itu. Ustadz jangan jadi hakim. Ustadz mah ustadz sajalah. Kayak saya kan cuma ustadz doang, bukan hakim. Sudah ngajak aja, ayo sholat, ayo ngaji. Gak usah dulu, wah ini bid'ah, Bapak siapa? Hakim bukan, qadhi bukan, gitu. Mufti aja bukan, Pak. Kan tahapannya 3. Pak. Kalau sudah jadi orang alim belum tentu mufti, Pak. Saya ulang, orang alim belum tentu mufti. Mufti belum tentu qadhi. Ini beda, sangat beda. Orang alim, dia tidak boleh bikin fatwa karena dia bukan mufti. Tapi orang yang punya gelar mufti, dia boleh bikin fatwa, tapi belum memaksa, belum mengikat Pak fatwanya. Kata mufti, ini haram. Tapi belum bisa diamalkan, Pak. Orang kalau masih makan, masih sah. Kenapa? Karena mufti tidak punya kekuatan hukum. Tapi ketika fatwa haram ini diambil oleh qadhi, kata qadhi, iya makanan ini haram. Finish Pak jadi haram. Itu fungsi qadhi. Fungsi sesat ada di qadhi. Status sesat, vonis bid'ah masuk neraka. Itu di qadhi. Bahkan dalam kaidah agama kita, Pak, seorang pemimpin, presiden, amir, khalifah harus tunduk patuh di bawah qadhi. Jadi kalau masuk pengadilan, setinggi apapun jabatannya, kalau dia masuk pengadilan, maka jabatannya beberapa level di bawah qadhi.
Kalau sudah masuk pengadilan, di luar pengadilan yang angkat kodi kan khalifah. Tapi kalau khalifah masuk pengadilan, itu khalifah di bawah kodi, titik gitu. Nah, itu baru kodi punya otoritas itu. Ini ustadz biasa, belum jadi mufti, literatur kitab masih terbatas, langsung lari jadi kodi. Waduh, ini kayaknya perlu didoakan. Allah a'lam. Selesai itu, Pak. Allah a'lam. Apa Ustaz, bagus sekali tadi penjelasannya. Saya cukup sangat-sangat setuju Ustaz, karena banyak juga umat tuh yang kayaknya banyak yang bisa dibilang bingung ya, dan cenderung jadi terkotak-kotakan juga gitu dengan hal ini gitu. Saya juga sangat setuju. Hanya untuk permasalahan, saya setuju mungkin lebih bid'ah tuh ke arah ibadah ya, ibadah makdoh ya Ustaz ya. Nah itu kalau ibadah makdoh iya Pak, tidak boleh kita punya otak-atik di situ. Betul. Kepada Ustaz, untuk jazakallahu khairan. Untuk yang pertanyaan, masih ada yang ingin bertanya mungkin silahkan bagi para jamaah, karena masih ada 20 menit lagi mungkin. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Kalau belum mungkin Ustaz Afwan, yang kedua ya. Yang kedua Afwan Ustaz. Tadi apa? Zakat Ustaz. Yang harian, bulanan atau tahunan ya? Betul Ustaz, betul. Baik, hadirin ikhwati man rahimakumullah, zakat mal itu ada banyak variannya. Pertama, zakat emas dan perak. Kedua, zakat peternakan. Peternakan itu kalau udah punya kambing 40, emas dulu deh, biar runut. Zakat emas dan perak. Kalau saya punya emas senilai 20 dinar, maka saya wajib zakat. Kalau perak, Pak, kalau saya punya perak 200 dirham, uang perak itu 200 dirham, 10 kali lipat dari dinar, 200 dirham perak, dirham, maka saya wajib zakat. Itu emas. Nanti tinggal dikonversi saja, Pak. 20 dinar itu kali 4,25. Karena satu dinar itu 4,25 gram. Itu satu dinar. Berarti kalau 20 ya dikali saja. Sekitar 85 gram emas. Itu baru saya kena wajib zakat. 200 dirham sama nilainya. Jadi 200 dirham itu sama dengan nilai 20 dinar. Diulang, 200 dirham itu sama nilainya dengan 20 dinar. Allah Akbar. Zakat yang kedua, zakat peternakan namanya. Zakat peternakan itu kalau saya punya kambing 40, maka satu kambing harus saya zakatkan. Jadi sisa kambing saya tinggal 9. Karena yang satu saya zakatin. Yang kedua itu minimal 40. Nanti tinggal dikali lipat saja. Apa istilahnya itu? Ya, kelipatan, berlaku kelipatan. 40, 80, 120 itu berlaku kelipatan. Nanti kalau 40 keluar 1, kalau 80 keluar 2, 120 keluar 3 gitu lah. Itu peternakan kambing. Yang kedua peternakan sapi, itu minimal 30 sapi. Dengan zakatnya kalau sudah 30 sapi dikeluarkan 1 ekor kambing. Maaf, 1 ekor sapi ya. Kalau 30 1 ekor sapi, maaf. Kalau 30 sapi keluarkan 1 ekor sapi. Kalau kurban onta, kalau tadi kan 30 sapi keluarkan 1 jadi tinggal 29. Kalau onta 5 onta, minimal 5 onta dan berlaku kelipatan. Kalau onta itu kalau punya 5 yang dikeluarkan yang dikeluarkan kambing, bukan ontanya. Punya 5 onta, keluarkan kambing. Itu kalau zakat onta. Jadi yang dikeluarkannya bukan onta tapi kambing. Karena kalau ontanya 5 dikeluarin 1 rugi. Baru juga 5 keluar 1 jadi tinggal 4. Jadi nggak tiap nambah 1 keluar lagi, tambah 1 keluar, bahaya ini nggak selesai. Makanya diganti dengan kambing. Jadi punya 5 onta, keluarin kambing 1, punya lagi 5 onta, kurang lagi kambing 1. Itu zakat peternakan. Kemudian yang ketiga zakat pertanian. Zakat pertanian itu ini saya tambahan ya, 595 kg, Mbak. Batas minimumnya ya, lempengin aja lah 600 kg itu sudah kena kewajiban zakat pertanian. Kalau saya punya hasil panen saya 1 kintal, jelas itu belum kena wajib zakat karena masih hasil panennya 1 kintal 100 kilo.
Tapi kalau saya sudah panen dan panen saya sudah 2 ton, 3 ton, itu baru kena zakat. Karena minimal harus 600 kilo atau 6 kintal minimal. Itu zakat pertanian. Kemudian zakat perdagangan. Ini fatwa MUI-nya, zakat perdagangan, semua yang kita punya sebagai modal dihitung. Modalnya itu ada barang-barang jadi modal, ditambah untung. Untungnya kalau laku berapa, dikurangi hutang, maka angka tersebut yang harus dikeluarkan zakat. Jadi modal tambah untung kurangi hutang dikali 2,5%. Itu zakat perdagangan. Kemudian yang terakhir zakat harta karun atau juga tambang, sama zakat tambang dan juga harta karun. Kalau harta karun itu 20%. Misalkan kita gali tanah ya, misalkan Pak Irfan gali tanah, itu dapat bongkahan emas 30 kilo. Lagi nyangkut, wah emas 30 kilo. Nah, 30 kilo ini potong 20% dulu. Dan itu nggak harus nunggu 1 tahun, langsung keluarin. Langsung keluarin, kalau sudah ketemu angka 20%, sisanya boleh diambil. Itu zakat harta karun. Itu diantara zakat mal yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti berkaitan dengan simpanan, misalkan Pak Irfan punya simpanan di bank, kan bukan emas yang disimpan, bukan ternak yang disimpan, bukan hasil pertanian yang disimpan, tapi hasil usaha sendiri. Ini kan tidak masuk Pak, zakat emas bukan, zakat perak bukan, zakat pertanian bukan, zakat perdagangan bukan, tapi ini zakat simpanan karena disimpan. Nah ini dikiaskan kepada zakat emas. Saldo kita yang ada di bank, entah itu saldonya, depositonya, itu dihukumi sama kayak emas. Kenapa kok dihukumi sama? Karena beginilah, orang itu ketika punya dinar 20, berarti itu uang aman. Kan dinar itu uang, mata uang, yang terbuat dari emas. Makanya disebut zakat emas atau zakat uang atau dalam kurung zakat simpanan. Kenapa disebut zakat simpanan? Karena dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas. Nah, kalau orang punya dinar 20 berarti uang tersebut uang aman, uang dingin. Sehingga kena zakat. Nah, sama dengan simpanan. Kalau uang sudah masuk bank, berarti uang yang di bank adalah uang dingin. Maka dihukumi sama kayak punya emas. Tinggal nanti diukur, Pak. 85 gram emas, itu nilai yang ada di tabungan berapa? Sama nggak dengan nilai 85 gram emas? Kalau sama, berarti kena zakat. Contoh misalkan, harga emas sekarang segram itu 1 juta. Ini biar gampang hitung aja, Pak ya. Saya nggak tahu persis harganya berapa. Pokoknya biar gampang hitung. 1 gram sama dengan 1 juta. Berarti kalau 85 gram, berarti harus ada nilai 85 juta. Itu zakat emas. 85 juta kalau dikonversi ke uang. Cek di saldo, Pak. Saldo kita ternyata hanya ada 80 juta. Sedangkan harusnya minimum 85 juta. Oh, berarti saldo kita yang 80 juta belum wajib zakat. Tapi kalau yang ada di saldo kita sudah angkanya 200 juta, berarti saldo uang kita sudah ada kewajiban zakat. 200 juta kena zakat. 200 juta diambil 2,5%-nya. Berapa, Pak? 5 jutaan ada ya? Dari 200 juta, 2,5%-nya itu berapa? 5 juta. Benar. Betul, 5 juta. Nah, 5 juta. Jadi ada dana 5 juta. Nah, 5 juta ini, Bapak Ibu Allah muliakan, boleh tidak kalau kita keluarkannya per tahun? Nanti 5 juta, jadi 200 juta taruh dulu di tabungan. Kan sudah kita cek saldo kan nih. Ini langsung dapat transferan, taruhlah awalnya saldo kita kosong, dapat transferan 200 juta. Maka sejak bulan masuknya uang 200 juta, mulai dihitung durasi haulnya. Dihitung durasi 1 tahun. Misalkan masuk bulan, sekarang kan bulan Syaban, masuk bulan Syaban 200 juta. Tadinya 0 saldo kita, masuk 200 juta. Maka bulan Syaban tahun 1443 Hijriah harus dikeluarkan dana zakat. Bukan Syaban sekarang. Kan Syaban sekarang baru masuk dananya. Syaban 1442 masuk dana 200 juta. Maka kita tunggu 1 tahun kemudian,
1443 tetap di bulan Sya'ban baru kita keluarkan zakatnya yang 5 juta. Itu kalau tidak ada tambahan uang dari 200 juta, Pak. Ternyata Sya'ban 1443 uang kita nambah jadi 500 juta. Maka nanti akumulasi dari 500 juta kali 2,5%. Nah, atau biar gampang hitung, Mbak, 400 juta. Berarti zakatnya 10 juta ya gitu lah. Jadi kalau ternyata berkurang, Ustaz ini tahun depan, misalkan tahun depan, Ustaz saya kan Sya'ban masuk 200 juta. Belum nyampe 1 tahun, masih di bulan Rajab, itu kan 1 bulan menuju bulan Sya'ban, uang saya tinggal 50 juta. Saya tanya, kenapa Pak kok tinggal 10 juta? Kemarin saya pakai berobat, saya pakai ini, pendidikan, ini segala macam, tinggal 50 juta. Sya'ban sebentar lagi, saya itu bagaimana? Maka Sya'ban 1443 tidak wajib zakat, karena dananya sudah berkurang, tinggal 50 juta. Nanti setelah Sya'ban 1443, masuk lagi dana 500 juta, hitung lagi 1 tahun ke depan. Tahun depan baru keluarkan lagi. Itu cara yang paling ideal yang bisa kita lakukan untuk kaitannya dengan simpanan. Kenapa tidak dicicil tiap bulan? Karena kita tidak tahu. Bisa jadi Sya'ban tahun depan sebetulnya kita tidak wajib zakat. Bisa jadi. Makanya ya tunggu saja nanti tahun depan. Kalau tahun depan masih ada, baru saya keluarkan zakatnya. Saya kan tidak tahu apakah nanti akan ada, mohon maaf ya, bukan berarti mengharapkan ya, mungkin ada musibah, ada keperluan mendadak, ada acara ini, acara itu yang harus dan itu keluar, sehingga angka yang nanti di tahun depan tidak lagi menyampai nisab namanya. Nisab itu batas minimum yang 85 juta. Itu cara mengeluarkan dana zakat yang paling ideal. Jadi nunggu 1 tahun. Itu pendapat jumhur. Ada juga Pak pendapat minoritas, tapi ini kalau pendapat minoritas, setiap yang kita terima harus dikeluarkan zakatnya, Pak. Pokoknya take home pay-nya berapa, dan itu menjadi, kalau diakumulasikan senilai dengan emas, maka take home pay tiap bulan harus dikeluarkan. Jadi kalau misalkan tahulah gaji kita 120 juta, Pak, ya, taruh aja. Berarti per bulan dapat 10 juta. Berarti kan kalau dihitung 1 tahun kita sudah nisab ya, sudah di atas 85. Maka dari uang 10 juta yang tadi take home pay itu langsung dipotong 2,5%. Kenapa? Menurut pendapat ulama yang kedua, tidak mesti menunggu haul. Kalau sudah uang di tangan, dan kita dapatnya per bulan, dana gaji hanya per bulan, maka setelah diakumulasi ya gaji kita, itu ketemu angka di atas ketentuan 85 juta, atau di atas 20 dinar. Berarti kita sudah wajib zakat. Maka sebulannya dapat 10 juta atau 15 juta, setiap kali take home pay, kita langsung potong 2,5%. Tidak harus nunggu haul, tidak harus nunggu 1 tahun. Itu pendapat Yusuf Qaradawi, di mana uang yang kita terima sebagai gaji dari hasil profesi kita dikeluarkan tiap bulan, langsung dipotong dari bruto 2,5%. Itu pendapat Qaradawi. Tapi kalau saya lebih baik menghitung 1 tahun. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa jadi di perjalanan uang itu berkurang. Bisa jadi, bukan berarti mengharapkan berkurang ya. Atau sengaja dikurang-kurangin. Besok Sya'ban, kita kurangin dulu. Pindahin tabungan. Nggak boleh, itu nantinya jadi hilah, spekulasi gitu ya. Jadi kalau saya pribadi natural saja. Misalkan kita sudah masuk saldo uang, ditunggu saja dulu sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun uang kita tidak berkurang, bahkan bertambah, baru wajib zakat. Ambil 2,5% dari total harta yang kita punya dan bagikan kepada lembaga yang kita memang yakini amanah dan bisa menyalurkan dana kita secara benar, secara profesional kepada para mustahik. Kalau saya pengennya langsung saja, kalau memang langsung pun tidak jadi masalah. Karena lembaga zakat sekarang bukan lembaga pemerintahan, Pak. Kalau zaman Nabi SAW itu wajib kepada lembaga. Zaman Nabi. Kalau sekarang beda ya penekanannya, karena pemerintahannya kan tidak sama dengan zaman Nabi. Tapi kalau diposisikan sama harusnya bisa itu. Harusnya bisa, Pak. Di mana pemerintahan kita hanya punya 1 lembaga saja dan tidak mengizinkan ada lembaga-lembaga yang lain. Kalau undang-undang zakat kita kan ada Baznas, ada lembaga zakat nasional. Jadi lembaga zakat swasta, badan zakat pemerintah. Ini kan dibolehkan dua-duanya. Makanya masyarakat jadi punya pilih-pilih kan.
Saya ke Basnas, saya ke Lajismu, saya ke Lajisnu. Akhirnya kan jadi macam-macam begitu. Yang itu beresiko kepada kurang tersebarnya distribusi zakat kepada para mustahik. Bisa jadi ada mustahik yang numpuk dapat dana zakat. Dari Basnas dapat, dari Lajismu dapat, dari Lajisnu dapat, itu bisa jadi. Karena memang pemerintah tidak begitu aktif dan serius ngurusin uang zakat. Padahal kalau diurusin rapi, harusnya pemberdayaannya lebih rata, lebih maksimal. Harusnya ya, kalau dikelola dengan baik. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau saya pribadi, lebih baik per tahun dikeluarkannya dari dana zakat yang kita simpan di bank atau disimpan lah begitu, diambil 2,5%-nya setiap tahun. Masuk di bulan Sya'ban angka tertentu yang sudah di atas nisab itu langsung dicatat di kalender, dilingkari, maka di bulan yang sama, di tanggal yang sama kita akan keluarkan dana zakatnya 2,5%. Kalau dana zakat ini tidak berkurang, bahkan bertambah, baru kita keluarkan dana zakatnya. Kalau berkurang ya sudah, berarti kita memang belum diharuskan bayar zakat. Atau mau mengambil polanya Yusuf Qaradawi, silahkan. Bahwa tiap take home pay dana yang kita terima dari pekerjaan kita, dan ketika diakumulasikan sudah sampai pada nisab zakat, maka kita cicil bayarnya per bulan. Dari 10 juta misalkan bulanannya, diambil 2,5% secara bruto, dari bruto. Itu pun ya monggo-monggo saja. Allah a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Sama-sama. Pemaparannya cukup sangat jelas sekali. Baik, bagi ada yang ingin bertanya, masih ada 5 menit terakhir, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kajian pada hari ini. Silakan para jamaah yang ingin bertanya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin Ustadz sebelum kita tutup, mungkin ada doa dari Ustadz mungkin untuk sebelum kita menutup kajian pada hari ini. Silakan Ustadz. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, prinsip dasar dari Ramadan adalah membangun sensitivitas terhadap perintah agama, baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Jadi puasa itu membentuk daya sensitivitas terhadap ketetapan syariat, baik yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Misalkan saya tambahkan poin ini, karena ini yang jadi output daripada puasa, yakni daya sensitivitas yang tinggi terhadap syariat, terhadap ketetapan yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Misalkan begini, dengan adanya puasa, kita jauh lebih bisa taat. Dengan adanya puasa, kita jauh lebih mampu meninggalkan maksiat. Dengan adanya puasa, kita lebih bisa bersabar menghadapi musibah. Itu poin pertama. Jadi yang pertama, saya tegaskan lagi, puasa itu membentuk daya yang sensitif terhadap diri kita terkait dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sudah bicara ketaatan, hati ini sensitif. Sensitif untuk melakukan. Mudah untuk melakukan. Itu daya sensitivitas yang mahal. Dan itulah yang dimaksud oleh oleh Ubay bin Ka'ab sebagai takwa. Kata Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Ubay, menurut antum takwa itu apa? Maka jawaban Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau kamu keluar malam-malam, terus kamu tahu jalanan ini penuh duri, kemudian jalanannya malam-malam dan keluarnya penuh duri dan di jalannya penuh duri, bagaimana cara kamu jalan di gelapnya malam dengan jalanan yang penuh dengan duri? Maka kata Umar bin Khattab, saya akan hati-hati. Maka yang sangat diandalkan adalah daya sensitifnya. Kenapa? Karena mata tak melihat, telinga sudah lagi berkurang porsinya, tetapi sensitif kulit harus betul-betul kuat. Nah, itu diantara hikmah dari takwa. Takwa itu membangun, menguatkan daya sensitivitas terhadap ketaatan, terhadap kemaksiatan, dan juga terhadap musibah.
Itu di antara outputnya. Maka nanti hadirin ikhwati man rahimakumullah, dengan puasa kita dilatih makin taat kepada Allah karena makin sensitif, Pak. Jadi kalau satu amalan kayaknya enak, nyaman. Tiap ketemu kebaikan, bawaannya pengen ngerjain, itu sensitif sudah. Kemudian ketemu kemaksiatan, bawaannya tuh nggak enak, bawaannya gelisah, bawaannya benci, bawaannya itu ilfil. Ketika ketemu dengan kemaksiatan, apapun kemaksiatannya, hatta mungkin yang dipandang enak oleh banyak orang. Tapi ketika kita ada di situ, kok jadi ilfil, jadi nggak enak, jadi gelisah, nah, itu sudah daya sensitif yang luar biasa. Kalau ada orang yang begitu nggak suka atau enak lah dengan suatu kemaksiatan, itu pertanda dia memiliki halawat al-iman. Kata Nabi SAW, di antara indikator halawat al-iman adalah ketika dia benci kepada kemaksiatan atau kekufuran, sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka. Wah, itu indah. Dan itu dibangun dengan sensitivitas puasa. Makanya kata Nabi, di hadis yang lain, kata Nabi, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah faliyatazawwaj. Kalau ada muda-mudi yang sudah siap nikah, kata Nabi, nikahlah segera. Kalau memang sudah syahwat besar tapi tidak mampu menikah, kata Nabi, fa'alaihi bis-saum, maka silahkan puasa. Kenapa harus puasa? Fa inna lahu wijaun, karena puasa adalah perisai. Jadi untuk meminimalisir kemaksiatan, apapun bentuknya, itu puasa. Karena dengan puasa pasti minimal itu maksiat. Kalau puasanya benar, itu akan terminimalisir kemaksiatannya. Karena bawaannya itu gelisah, kalau maksiat, bawaannya itu nggak enak, kalau maksiat, bawaannya itu enak, kalau maksiat. Itu nanti muncul rasa itu. Yang terakhir adalah puasa menguji kita, melatih kita untuk siap menghadapi segala bentuk musibah. Karena kalau Bapak Ibu buka di surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 155, yang namanya lapar itu musibah. Lapar itu musibah. Makanya kalimat Qur'annya, walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'in. Al-Baqarah 155. Kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sesuatu, di antaranya rasa takut dan lapar. Jadi lapar itu ujian. Dan kita disetting oleh Allah Azza wa Jalla supaya lapar tiap hari. Selama 1 bulan, berarti kan musibahnya harian, Pak. Dan itu harus disikapi dengan sabar. Jadi makanya sabar itu dijadikan nama lain bagi bulan Ramadan. Saya tegaskan ini sabar itu jadi nama lain dari bulan Ramadan. Kata Nabi kepada seorang sahabat namanya Al-Bahili, kata Nabi, puasalah kamu di bulan sabar. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Kenapa kok bulan sabar disebut bulan Ramadan? Karena sabar kan punya 3 item, Pak, sabar itu. 1, sabar dalam ketaatan, 2, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan 3, sabar dalam menghadapi musibah. Makanya puasa itu hakikatnya sabar. Dan itu sedang membentuk sensitivitas diri terhadap ketaatan, terhadap kemaksiatan, dan terhadap musibah yang orang lain alami. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita puasa Ramadan, sepuasa selapar-laparnya kita masih bisa ngatur lapar kita. Makan sahur, maghrib sudah buka puasa. Tapi wallahi, Pak, banyak kalangan umat muslim di dunia ini yang laparnya tidak bisa dia atur. Pagi dia lapar, siang dia lapar, bahkan sampai malam pun dia masih lapar. Kalau kita masih bisa nanya, kapan besok kita makan apa? Makan di mana? Kalau orang-orang yang tidak punya harta, Pak, mereka bertanya, kira-kira besok masih bisa makan apa enggak? Jadi saya rasa membangun kepedulian dengan puasa itu sangat besar sekali, Pak. Maka orang-orang yang rajin puasa itu dipastikan semakin mudah melakukan ketaatan, orang-orang yang rajin puasa semakin mudah meninggalkan kemaksiatan, dan orang-orang yang rajin puasa dia lebih peduli terhadap sesamanya, sesama muslim. Seorang yang rajin puasa, dia tidak akan tega melihat penderitaan muslim. Seorang yang rajin puasa, dia akan mencintai, menyayangi sesama muslim. Kenapa? Karena lapar itu tidak enak, dan banyak orang-orang muslim yang masih kelaparan nun jauh di sana. Atau mungkin di sekitar kita masih ada orang-orang yang harus menahan rasa lapar tanpa diketahui oleh orang. Saya rasa ini dalam rangka membangun sensitivitas tadi, supaya jadilah orang-orang yang sensitif terhadap ketaatan, jadilah orang-orang yang sensitif terhadap kemaksiatan, jadilah orang-orang yang peduli
dengan sesama manusia, karena itulah tujuan dari puasa yang Allah tetapkan bagi kita sebagai umat muslim. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Daniel atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban yang disampaikan pada kesempatan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua para jamaah kajian Harvest Residen senantiasa dapat mengambil hikmah dan ibroh serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan khususnya dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat kita, dan kepada semua keluarga, tetangga kita yang saat ini sedang tertimpa sakit, semoga Allah senantiasa segera angkat penyakitnya dan senantiasa diberikan kesembuhan dengan sebaik-baiknya kesembuhan. Barakallahu fiik Ustadz Daniel, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz serta keluarga. Mohon maaf lahir batin kepada Ustadz dan juga para jemaah sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan. Mohon dimaafkan apabila ada salah dan hilaf dalam beberapa hal yang kurang berkenan dalam ucapan maupun keterbatasan dalam penyelenggaraan kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan kajian-kajian berikutnya. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin duluan barangkali. Ya. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.